Pada malam itu, suamiku mengumumkan pernikahan barenaya di hadapan ratusan tamu undangan ang terhormat. Dia berdiri dengan dada membising tersenyum bangga sambil mengham seorang wanita muda ang cantik. Seolah dia baru saja menaklukkan dunia. Dia mengira dia telah menang mutlak. Dia mengira aki hanyalah benali ang akhirnya berhasil dia singkirkan dari puncak keyaannya. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa tepat 5 menit sebelum dia mengangkat gelas sampanai untuk berselang, aki telah secara diam-diam menitip selire akses dana investasi senilai miliar ang menjadi irat nade perusahaannya. Tidak ada satin ang tahu bahwa kancirannya sudah dimulai tepat saat dia merasa paling berkuasa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagi ang like dan subscribe ke channel Liebe. Kami doakan agar selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala irisannya, dan dilancarkan rezekinya dari berbagai arah ang tak terduga. Amin. 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 Suara ria tipik tangan menggema dari layar televisi pipi berukuran sangat besar di ruang tamu rumah mewah kami. Aki duduk dalam diam di atas sofa belidri menatap wajah pria ang sangat kenal sedang diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi nasional. Pria itu adalah Baskara, suamiku. Dia mengenakan setelan jasmal berwarna biru gelap ang dirancang khusus oleh desainer ternama. Rambutnya tersisa rapi dan senyum arogannya mengembang sempurna. Kilatan gaya kamera wartawan bertibi-tibi mengenai wajahnya. Bapak Baskara, bagaimana perasaan Anda setelah berhasil membawa grip Mahardika menembus pasar internasional dan mencetak laba bersih tertinggitan ini? Tanya seorang reporter wanita dengan nada pendek kekakiman sambil menaudorkan mikrofon. Baskara merapikan dasanya dengan gaya elegan ang dibiat-biat. Tentu saya ini semua berkat kerja keras saya dan visi tajam ang saya miliki. Saat saya mengambil alle perusahaan ini 5 tahun lalu, kondisinya hampir hancur. Saya ang membangunnya kembali dari api. Saya ang memastikan setiap langkah strategis berjalan sempurna. Tidak ada campur tangan siapapun. Murni karena dedikasi saya ang tanpa batas, jawabnya lantang dengan tatapan liris ke arah kamera. Aki menarik napas panjang, merasakan dadaki sedikit sesak mendengar kebohongan ang menghalir begitu saya. Dia menyebut dirinya sang penyelamat. Dia dengan sengaja menghilangkan fakta bahwa grip Mahardika adalah perusahaan rintisan ayah kandungnya. Dan ang lebih menyakitkan, dia tidak pernah tahu bahwa suntikan dana raksasa ang menyelamatkan perusahaannya di masa krisis bukanlah keajaiban dari langit. Melainkan yang pribadi ki ang kualirkan melalui perusahaan investasi sangkang di luar negeri. Aki memilih diam di balik layar selama ini, membiarkan dia bersinar, karena aki mengira pernikahan kami dilandasi oleh cinta dan rasa saling menghargai. Betapa bodohnya aki memperkaya ilusi itu. Suara dari mesin mobil sport memekaki inengan malam di luar rumah. Tak lama kemudian, pintu utama rumah terbuka dengan kasar. Aki segera mematikan televisi dan berdiri menyambutnya seperti rutinitas biasa ang kelakukan selama 5 tahun terakhir. Baskara melangkah masuk dengan langkah angka. Wajahnya ang tadi tersenyum ramah di depan kamera kini berubah menjadi dingin dan keras saat menatap ki ang berdiri menengahnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia melepaskan jasmalnya dan melemparkannya begitu saja ke arahki. Aki menangkap jas itu dengan sekap, sudah terbiasa dengan perlakuan kasarnya. Aroma parfum mal bercampur dengan bau alkohol ringan mengeluar dari kan jas tersebut. Biarkan aki kopi hitam. Jangan terlalu manis dan pastikan sehenanya pas. Aki lela sekali mengiris proyek besar ang bahkan tidak akan pernah bisa dipahami oleh otak Kishelmi, perintah Baskara dengan nada merendahkan tanpa sedikit pun menatap mataki. Dia melepaskan dasanya dengan kasar dan mengempaskan tubuhnya ke atas sofa kila di ruang tengah. Aki menendek sedikit menambahkan sorot mataki ang mulai mendenghan. Baik Mas Baskara, aki biarkan sekarang, jawab ki pelan. Aki berjalan. Meneer dapper ang luas dan mewah. Tangan ki bergerak merasa kopi, namun pikiran ki melayang pada semua pengorbanan ang telah kelakukan.
Aki rela mening galkan posisiekie se bagai peneris itama business keliarga ibiki di luar negeri hanaya demi menjaga harga dari Baskara. Aki rela memakai dester sederhana setiap hari, memasak, dan membersihkan rumah agar dia merasa menjadi satu-satunya pemimpin dalam rumah tangga ini. Namun balasan ang terima hanyalah kasihan dan rasa tidak hormat ang semakin hari semakin menjadi-jadi. Setelah kopi selesai disedi, Aki meletakkannya di atas nampan kesel dan membawanya kembali ke ruang tamu. Baskara sedang memejamkan mata sambil melihat pelipisnya. Aki meletakkan cangkir kopi itu dengan sangat hati-hati di atas meja kasa di hadapannya. Silakan diminum, mas, ikap pelan. Baskara membuka matanya, menatap cangkir itu sejenak, lalu mengangkatnya dan menaisapnya sedikit. Tiba-tiba dia membanting cangkir itu kembali ke tatakannya dengan keras. Cairan kopi berwarna pekat tanpa membasahi meja kasa dan menetes ke atas karpet mahal di bawahnya. Kau ini memang tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar bentak Baskara dengan suara menggelegar membuat kesenaian malam pesha berkeping-keping. Kopi ini terlalu pahit. Sudah 5 tahun kita menikah dan kau bahkan tidak bisa membuat secangkir kopi yang layak diminum. Apa saya yang kau kerjakan seharian di rumah sebesar ini? Hanya makan, tidur dan menghabiskan yangki. Aki menelan lidah berisa menan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Maaf, mas, tadi kau bilang jangan terlalu manis. Aki akan membiarkannya lahi. Tidak perlu, potongnya tajam sambil berdiri. Dia menatapki dari atas sampai bawah dengan tatapan penuh rasa jijik. Kau tahu, Nirmala. Kadang Aki berpikir kenapa Aki masih mempertahankannya. Kau hanyalah wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa soal dunia luar. Otak keselmi itu hanya mampu memikirkan irisan dapur dan belanjaan sayur di pasar. Dia melangkah mendekat, meninjak tepat di depan Wayaki. Ingat ini baik-baik, Nirmala. Kalau bukan karena Aki ang tirentangkan menyelamatkan perusahaan ayami ang hampir bangkrut 5 tahun lalu, kau dan keluarga kami pasti sudah menjadi gemelde jalanan sekarang. Aki ang membesarkan grip Mahardika. Aki ang memberi makan keluarga kami. Jadi berhentilah bersikap seolah-olah kau penaya harga dari rumah ini. Kau beretang nawa padaki dan kau harus melayani dengan sempurna. Kata-kata itu melinjir begitu saya dari mulutnya, tajam dan mematikan. Dia benar-benar berkaya dengan ilisannya sendiri. Dia lupa bahwa 5 tahun lalu saat ayaki jate sake dan perusahaan dilanda krisis, Baskara hanyalah seorang manajer tingkat menengah yang tidak punya modal apa-apa. Dia memohon padaki sambil menangis berjanji akan menjaga perusahaan ayaki jika Aki memberinya kursi direktur. Dan Aki karena dibitakan oleh Sinta Sekara diam-diam menggunakan aset pribadiku untuk menitip semua hutang perusahaan tanpa mensantumkan namaki, membiarkan Baskara maju sebagai pahlawan. Demi Allah, Aki tidak pernah mengingat hal itu sedikit pun selama 5 tahun ini. Aki membiarkan dia menikmati pian dan tepuk tangan dari semua orang. Namun malam ini, melihat betapa arogan dan bitanya pria di hadapanki ini, sesuatu di dalam diriku akhirnya patah. Sisa-sisa senta ang masa kuba pertahankan hansir menjadi debi ang berterbangan tertiap angen. Aki menatap matanya yang dipenuhi kesombongan. Wayaki datar. Tidak ada lagi air mata ketakutan ang biasanya ketinyakan sadia marah. Kau merasa dirimu sangat hebat, mas Baskara, tanya Aki pelan. Suara kita terdengar aneh di telinga Aki sendiri begitu dengan dan tenang. Baskara mendengar sinis. Tentu saya Aki adalah raya di dunia Aki dan kau hanyalah pelayan yang beruntung kini koi. Aki tersenyum tipis, sangat tipis hingga dia tidak menyadarinya. Di dalam hati Aki membuat sebuah keputusan besar. Jika dia merasa menjadi raya karena singgasana yang Aki bangunkan untuknya, maka sudah saatnya Aki menarik kembali singgasana itu dan melihatnya jatuh terjerbab ke dasar bumi. Keesokan harinya, Susana. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aki menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, meracik bumbu, dan memasak hidangan istimewa yang selalu menjadi kebanggaan keluarga ini.
Aroma rempa menghuar me manier yang makan ang deterange lampi kristal ganting ang mewa. Malam ini adalah malam makan malam keliar gerieten. Ibi mertuaki, ibi lastri dan ada kiparki roti sudah datang siak suara. Seperti biasa, kehadiran mereka bukanlah untuk menemani, melainkan untuk mencari fare kesalahanki. Nirmala, kau ini masak apa? Suara melengking ibi lastre memeta kesenayan saat dia melongkok ke dalam pansi sip di atas kompor. Baunya aneh sekali. Kau pikir anaki itu kile bangkinan ang bisa kau beri makan makanan kampung seperti ini? Anaki itu direktur utama. Lidanaya sudah terbiasa dengan makanan kelas atas. Aki hanaya menindak sambal terus menghadap sayuran di dalam wayan. Maaf, ibi. Ini sip ikhal kesukaan Mas Baskara. Aki sudah memasaknya persis seperti ang dia minta menghilale. Roti ang sedang didek santai demi ya pelau dapat sambal menghekir kekenaya ikut menempali dengan nada meremakan. Allah bilang saya kau mau berimat supaya sisa yang belanja dari Mas Baskara bisa kau simpan untuk keluar kami ang miskin itikan. Ayo ampun bakir mola kau ini sudah 5 dan nempang hidup enak. Masa penampilanmu masih saya seperti pembantu. Lihat dastermi itu sudah bidar warnanya. Aki saya mali melihatnya. Aki menarik napas panjang menahan pera ang menengat ilu hati. Demi Allah, daster ini adalah pilihanki sendiri karena Baskara selalu melarangki memakai baju bagus di rumah. Dia bilang wanita ang memakai baju bagus di rumah hanya ingin mencari perhatian laki-laki lain. Aki meniriti semua kegelananya demi menjaga kewarasannya sebagai kepala rumah tangga. Namun tentu saya di mata keluarganya aki hanyalah parasit ang tidak taimali. Tepat pada pukul malam, binti utama terbika lebar. Baskara melangkah masuk dengan dada membising dan wajah ang berseri-seri. Dia terlihat seperti seorang jenderal ang baru saya memenangkan perang besar. Jas mahalnya disampaikan di bayi dan dasanya sudah dilonggarkan. Ibi lastri dan roti langsung menambitnya dengan pelikan dan shiman deki dia pipi. Mengabaikan keberadaan ang berdiri memating di dekat meja makan. Wah, anak ibi kelihatannya sedang bahagia sekali hari ini, pigi ibi lastri sambil menghisap lengan Baskara dengan penuh kebanggaan. Ada berita bagus apa dari kantor nak? Baskara tertawa lepas. Suara tawanya menggema memenier yang gaan. Terdengar begitu angke dan memiakan di telingaku. Tentu saya, bi. Hari ini adalah hari paling bersejarah dalam hidupi dan juga dalam sejarah Grip Mahardika. Rapat imam pemegang sambare saya selesai. Baskara berjalan menuju si utama di yang meja makan, menariknya dengan kasar, lalu didek sambil menailangkan kaki. Dia menatapki ang sedang menatap piring dengan tatapan merendahkan. Didek kau, Nirmala. Ada hal penting ang harus kau dengar dan kau tanda tangani malam ini. Aki meletakkan sendok nasi perlahan menarik kursi di yang meja ang berlawanan dengannya dan duduk dalam diam wajaki datar tanpa ekspresi. Baskara merujuk tas keryanya dan mengeluarkan sebuah amplop kukelat tebal. Dia melemparkan amplop itu ke tengah meja makan hingga melincir dan berhenti tepat di depanki. Bika itu perintah Baskara dengan nada angka. Dengan tangan ang tenang, Aki membuka lipatan amplop itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen berlogo resmi perusahaan. Metaki menayapi deretan kalimat hukum ang tercetak di atas kertas putih itu. Itu adalah dokumen hasil rapat imam pemegang saham. Di sana tertulis bahwa seluruh sisa saham atas nama ayah kita telah dialihkan sepenuhnya menjadi milik Baskara. Dokumen itu juga menyatakan bahwa Baskara kini memegang kendali mutlak atas perusahaan tanpa ada satu pihak yang bisa menggugatnya. Kau lihat itu, Nirmala. Suara Baskara memeta kesenaian penuh dengan nada kemenangan yang memabukkan. Aki akhirnya berhasil menyingkirkan semua orang tua bangka yang selama ini mencoba menghalangi di dewan direksi. Dan yang paling penting, Aki berhasil meyakinkan bapak dan Jaya, investor terbesar dari Mechanisantara untuk menantikan dana triliunan rupiah ke perusahaan ki minggu depan. Sekarang Grip Mahardika sepenuhnya miliki.
Aki adalah penfase tinghal. Ibi lastre bertepek tanghan kegerangan sementara roti bersurak gembira. Hebat sekali kaki ini. Memang sudah seharusnya perusahaan itu menjadi milik mi, mas. Lage pila keliar gambak nermala kan sudah tidak benar apa-apa lagi. Kalau bukan karena mas Baskara, perusahaan itu pasti sudah jadi abi. Aki terus membawa dokumen itu dalam hati. Baskara benar-benar bodoh. Dia begitu bita oleh ambisionnya hingga dia tidak menyadari bahwa dokumen yang dia banggakan ini hanyalah pesan kosong. Saham yang dia ambil alih adalah saham dari anak perusahaan yang sengaja aki biarkan mati yang dipenuhi dengan hutang tersembunyi. Sedangkan aset utama, hak paten dan aliran dana sesungguhnya sudah diam-diam aki pindahkan ke perusahaan induk di luar negeri yang terdaftar atas nama pribadi bukan nama ayahki. Bapak dan Yaya yang dia sebut-sebut sebagai penyelamat itu sebenarnya adalah orang kepercayaan yang selama ini bertindak sebagai perantara bisnis di Indonesia. Namun, aki tidak mengatakan apa-apa. Aki hanya meletakkan dokumen itu kembali ke atas meja, menatap liris ke arah mata Baskara yang sedang menyeringai lebar. Lalu, apa hubungannya semua ini denganki, mas Tanyoki dengan suara yang sangat tenang. Seringai devaya Baskara perlahan memedar. Tergantikan oleh tatapan dengan yang menisik telang. Dia mensondongkan tubuhnya ke depan, menempatkan kedua sekinaya di atas meja. Hubungannya adalah aki sudah tidak membutuhkan milahi nermala. Kata-kata itu melintir begitu mudah dari bibirnya. Idara diriang makan siakan tersedot habis. Ibi lastri dan roti terdiam, namun senaim licik mengembang de bibir mereka berdua. Aki sudah berada di puncak dunia. Lanjut Baskara dengan nada suara yang semakin meninggi, pene-pene kanan di setiap kota. Aki akan segera menandatangani kontrak mega proyek dengan Bapak dan Yaya. Aki akan menjadi sorotan media nasional. Aki akan menghadiri pesta-pesta mewah bersama para konglomerat. Dan coba kau lihat dari sendiri di minder mala. Baskara meninjak wayaki dengan jari telenyekna ang gemetar karena emosi. Kau hanyalah wanita kisam ang bau bawang. Kau tidak pernah kelas, kau tidak pernah pesona. Membawamika akara painting hanya akan mempermalukan namaki. Aki bite istri ang sepadan den hangki. Wanita karar ang cerdas, angin dan berasal dari keluarga terpandang. Bukan wanita sisa-sisa kebangkritan seperti mi. Ibi lastre mengang heksiti dengan pene semangat. Betul sekali, nak. Ibi sudah lama menahan malu kalau ditanaya teman-teman arisan sol menanti ibi. Penampilannya saya seperti asisten rumah tangga. Kamu pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dari dia. Roti ikat menela sambal tertawa kisel. Lage pila dia juga tidak bisa memberi anak kan mas. 15 menikah tapi rai kering. Biat apa dipertahankan. Baskara kembali merujuk tasnya dan mengeluarkan selembar kertas lain. Kali ini dia tidak melemparkannya, melainkan menggesernya perlahan ke arahki. Sebuah pena maul berwarna emas diletakkan tepat di atas kertas itu. Itu surat cerai kita, ikap Baskara dengan. Aki sudah menyatakan talak padamu malam ini. Tanda tangani surat itu sekarang juga. Setelah itu kemasi semua barang rongsukan mi dan angkat kaki dari rimaki malam ini juga. Jangan harap kau akan mendapatkan spesial pen harta gunung ini dariku. Karena sekarang hukum semua ini adalah hasil keringatku sendiri. Kau tidak punya hak apa-apa. Detek itu juga waktu sudah berhenti berdetak. Aki menatap surat cerai yang tergeletak pasrah di atas meja kaca. Di sana tertulis akhir dari pengorbananki selama 5 tahun. Akhir dari semua rasa sakit, kasihan, dan malam-malam panjang di mana Aki menangis dalam diam. Baskara mengharapkan Aki hancur. Dia mengharapkan Aki menyatakan diri ke lantai, memeluk kakinya, dan memohon sambil menangis tersedih-sedih agar dia tidak membiangki kejalanan. Ibi lastri dan roti sudah menatapki dengan mata. Berbinar-binar siap menikmati tontonan kancuranki. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi.
Aki mengangkat wayaki sekara perlan. Tidak ada setitis air mata pen ang yate dari pelipik mataki. Tidak ada biber ang bergetar karena ketakitan. Ang ada hanya ketenangan mitlak ang sedingen is de kitab itara. Ketenangan ang yestri membiat doi Baskara berkerit bengeng. Aki menghambul pena emasiti. Sensase dengan lucha menainte kilit yoriki. Tanpa rahi sedikit pen, tanpa membasa ilang isi sirat kerai ang pene dengan kebunghan iti, aki membibekan tanda tanhanki di atas materai. Horizon tentanaya tehas tidak ada kerahan sedikit pen. Setelah selesai, aki menitip pena iti dan meletakkannya kembali ke atas meja dengan benaiklik ang sangat pelan, namun terdengar jelas di rianghan ang mendadak senai-senap iti. Aki mendorong kertas iti kembali ke arah Baskara. Sudah, icap kisengkat. Baskara menatap surat iti lalu menatap ki dengan tatapan tidak percaya. Dia jelas terkiat melihat reaksi ki ang sama sekali tidak dia diha. Kau tidak akan menangis tananya terbata-bata. Seolah harga dernaya sedikit terluka karena aki tidak memun padanaya. Aki berdiri dari kersiki merapikan daster pidar ang meleka de tubeki. Seolah ula iti adalah han setra paling mahal di dunia. Aki menatap liris ke dalam matanaya menembus hangga ke dasar jiwanaya ang paling kerdel. Entek apa aki menangis, mas? Suaraki menghalin pelan, namun pene dengan otoritas ang selama 5 tahun ini senghaya aki kuber dalam-dalam. Aki menangis ketika ayaki sakit. Aki menangis ketika aki harus mengorbankan mimpi. Tapi aki tidak akan pernah menangis untuk pria ang bare saya menghali kuberana sendiri. Baskara menggebrak meja dengan keras. Hingga piring-piring berdenteng. Apa maksudnya, Yalang? Kau berani mengancamki. Kau pikir kau siapa? Kau itu kima sampai ang bare saya aki biang. Aki tersenyum tipis. Senyum pertama ang kiberikan padanya malam ini. Senyum ang membiat nauli siapapun ang melihat nao akan menciut. Silakan nikmati kemenanganmu malam ini, Mas Baskara. Nikmati perusahaanmu, nikmati hartamu, dan pastikan kau menambut bapak dan anjaya dengan sangat baik menghidupan. Karena percayalah kau akan sangat membutuhkan belas kasihan nanti. Tanpa menenghi jawabannya, aki membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan riang makan. Aki tidak peduli dengan teriakan Shashan Ibi Lastri atau tawa sembang rote di belakangki. Langkah kita rasa sangat ringan. Seolah beban seberat gening bare saya diangkat dari pendaki. Di dalam kamarki ang penghap, aki tidak mengemasi banyak barang. Aki hanya mengambil koper kisel berisi dokumen-dokumen pentingki ang asli, paspor, dan beberapa potong pakaian. Sesana semua barang ang pernah dibelikan oleh Baskara dengan yang ang sebenarnya adalah yang sendiri. Aki biarkan tergeletak begitu saya. Saat aki menarik koperki melewati riang tami menu pintu depan, Baskara masih berdiri di sana, menatapki dengan kebencian ang menaula-naula. Pergi kau. Jangan pernah berani mengemis di depan gerbang rumahki saat kau kelaparan nanti. Aki menghentikan langkahki tepat di ambang pintu. Angin malam berembus menerpa wayaki membawa aroma kebebasan ang sudah lama tidak aki hirup. Aki meliriknya dari balik baki. Selamat tinggal, Mas. Ya singha sanami baik-baik karena badai ang sebenarnya belum datang. Aki melangkah keluar menitip pentikai yati ang berat iti di belakangki. Di luar gerbang sebuah mobil sedan hitam mewah ang sama sekali tidak mengkuluk namun berlapis anti-pelire sudah meninggi. Super pribadiki ang selama 5 tahun ini selalu menghawasiki dari ya atas perintah kakeki, segera keluar dan membukakan pintu untukki. Selamat malam, Nona Nirmala. Sapanaya pena hormat sambil mengambil koper dari tanganki. Apakah semuanya sudah selesai? Aki duduk di kursi belakang, menandarkan pingganki pada jok kilit ang lembut. Selesai, jawabki pelan. Ibungi dan anjaya sekarang juga. Katakan padanya untuk membatalkan semua suntikan dana ke grip Mahardika besok pagi. Tarik semua aset tersembunyi kita dan
Biarkan bank menaita sisa perisaan kusang ang dipegang oleh mantan suamiki iti. Seperti menghang gekpate dari balik kemidi. Baik, nou sesuai perintah Anda. Mobil hitam iti melaya membela kegelapan malam, mening halkanki doriki di pan palsi ang selama ini membeling geki. Baskara pikir dia talai membiang seorang pelayan ang tidak bergina. Dia sama sekali tidak tahu bahwa malam ini dia baru saya membangunkan naga ang tertidur lelap ang siap membakar selire kerajaan hingga rata dengan tanah. Mobil hitam pekat iti melintir milis membela jalanan ibu kota ang milai sepi. Rentakian melai tiran membasahi kaca jendela. Menciptakan pantilan cahaya lampi jalan ang berpindah seperti kembang api kisel di tengah kegelapan malam. Aki menandarkan kepala ke kasa ang dengan membiarkan siak menembus puri-puri kelitki ang terasa kaki. Selama 5 tahun terakhir, Aki telah menekan setiap inci dari identitas asliki. Aki telah menelan hinon demi hinon, membiarkan diriki dikasih maki sebagai wanita mandul ang tidak bergina, sebagai benali ang hanya menempang hidup di rumah mewah Baskara. Padahal jika saya Baskara memiliki sedikit saya kecerdasan untuk menelidiki dari mana asal isal modal awal perusahaannya, dia akan tahu bahwa rumah mewah, mobil sport, dan kursi direktur ang dia didiki dengan penuh kesombongan saat ini adalah hasil dari Yankee. Demi Allah, Aki pernah bersumpah untuk menutupi identitaski demi menjaga harga dirinya sebagai seorang suami. Namun malam ini dia sendiri ang mengansirkan sumpah itu. Setiap putaran roda mobil ini membawaki semakin jauh dari kehidupanki ang lama dan semakin dekat dengan takdirki ang sebenarnya. Seperti mengemudi dengan sangat tenang, membelokkan kemudi memasuki sebuah kawasan elit ang dijaga sangat ketat oleh penjaga keamanan berseragam gelap. Gerbang besetempa ang menyelang tengah terbuka secara otomatis saat sistem mengenali pelat nomor mobil kami. Kami memasuki pelataran sebuah rumah bergaya klasik Eropa ang tersembunyi di balik pepohonan rendang. Ini adalah kediaman pribadi sekaligus kantor rahasia milik Bapak Haris, Penghakara senior kepercayaan mendiang kakeki. Satu-satunya orang ang memegang selire kendali hukum atas kekayaan keluarga besar kami di balik layar. Begitu mobil berhenti di depan teras marmer ang luas, pintu utama rumah itu sudah terbuka lebar. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi meski waktu sudah menanyakan lewat tengah malam, berdiri menambutki dengan sikap tubuh ang sangat tahap. Rambutnya ang sudah memiti seliranya memantulkan cahaya lampu kantung kristal dari dalam riangan. Wajahnya ang biasanya kaki dan tanpa ekspresi kini menairatkan sebuah senyum kilahan ang sangat dalam. Matanya menatapki dengan sorot kebanggaan seorang ayah ang melihat putranya kembali dari medan perang. Selamat datang kembali, Nyonya Nirmala. Sapanaya dengan suara bariton ang berat dan berwibawa memeka kesenaian malam. Sudah 5 tahun saya menunggu malam ini tiba. Aki melangkah keluar dari mobil membiarkan seperti membawakan koper kesilki ke dalam. Aki membalas senyuman Bapak Haris dengan anggekan pelan. Maaf membiat Anda menunggu terlalu lama, Bapak Haris, ucapki sambil melangkah masuk ke dalam rumah ang hangat dan beraroma kaya sendana itu. Terkadang kita harus membiarkan seseorang terbang setengah-tengahnya hanya untuk melihat seberapa hancur mereka saat jatuh menghantam bumi. Bapak Haris tertawa pelan, sebuah tawa ang terdengar kering namun penuh dengan antisipasi ang tajam. Beliau mempersilakan Aki masuk ke dalam ruang keryanya ang sangat luas. Dinding ruangan itu dipenuhi oleh rak-rak beki kayu jati ang menyelang hingga ke langit-langit menyimpan ribuan rahasia hukum dari berbagai perusahaan raksasa. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kerja dari kayu mahuni itu ang memansarkan aura kekuasaan ang absolut. Jam kino de sudut ruangan berdetak dengan ritme ang konstan, seolah menghitung minder sisa immer kejayaan Baskara. Aki tidak de kersekile de seberang meja. Sementara Bapak Haris mengambil tempat duduknya dan menyalakan. Sebuah lampu meja berdesain klasik ang memansarkan cahaya kining kemasan.
Beliau membika sebuah brankas baya ang tertanam tersembenai di balik salah satu rak beki lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah marin dengan sigil berlambang keluarga besar kami. Beliau meletakkan map itu tepat di hadapan ki dengan sangat hati-hati. Seolah-olah itu adalah artefak kino ang sangat rapi namun menyimpan kekuatan mematikan. Semua dokumen ang Anda minta sudah saya siapkan. Naya, kata Bapak Haris sambil melipat kedua tangannya di atas meja, menatapki dengan keseriusan pena. Sesuai dengan instruksi rahasia ang Anda berikan dritaan lale, saat Baskara mulai berani memalsukan laporan Kyonghan untuk membeli rumah mewah bagi wanita simpanannya itu. Saya telah merancang struktur perusahaan Grip Mahardika sebagai sebuah fangkang kosong semata. Aki membika map merah itu perlahan. Jari-jari ki menyisiri lembaran-lembaran kertas tebal ang berisi deretan angka dan pasal-pasal hukum ang sangat rumit. Baskara selalu membanggakan dirinya sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas tinggal di Grip Mahardika. Dia mengira surat nikah kami dan perjanjian pranikah bodong ang dia paksa aki tanda tangani tadi akan melindungi. Dia tidak pernah tahu bahwa perusahaan induk ang menentukan dana tanpa batas, ang memegang hak paten atas seluruh produk inggelannya, dan ang memiliki sertifikat tanah dari seluruh pabriknya adalah sebuah perusahaan lepas pantai ang terdaftar murni atas namaki. Apakah sudah waktunya kita mengaktifkan klausul jalan binti, tanya Bapak Haris dengan nada suara ang nyaris berbisik. Namun, gemas suaranya memenuhi seluruh ruangan ang kedap suara itu. Klausul jalan binti. Itu adalah sebuah mekanisme hukum ang sangat mematikan ang dirancang khusus oleh mendiang kaki untuk mengambil alih kendali total secara instan tanpa perlu persetujuan dewan direksi jika terjadi pelanggaran fatal atau konflik kepentingan ang tidak bisa diselesaikan. Begitu klausul ini diaktifkan, seluruh asetlikheid, saham, dan hak kepemilikan akan ditarik paksa kembali ke perusahaan induk dalam hitungan detik. Sebuah tombol kiamat finansial. Aki menatap deretan kata pada halaman terakhir dokumen itu. Bayangkan vaya Baskara ang aruhan saat dia melemparkan surat kerai ke Vayaki kembali berkelebat jelas di benaki. Bayangkan rote ang tertawa meremehkan dan ibi lastri ang menggeserki seperti anjing kirap ang mengkuturi karpet mahalnya. Rasa sakit ang selama 5 tahun ini aki tahan di dalam dada perlahan-lahan berubah menjadi energi murni ang mengalir deras membakar setiap pembuluh darah di nadiki. Tidak ada lagi sisa belas kasihan di hati untuk mereka. Aktifkan sekarang Bapak Haris, jawabki dengan suara ang sangat dingin. Setiap pisau beda ang siap menaya timur bisa hangga ke akarnya. Tarik semuanya tanpa sisa. Jangan tinggalkan satu sen pun di rekening operasional mereka. Bapak Haris mengangguk tegas tanpa keraguan sedikit. Beliau menarik sebuah laptop hitam ang terenkripsi tingkat tinggi dari lasi mejanya. Jari-jarinya ang sudah keripet namun masih sangat lincah mulai menari di atas keyboard, memasukkan serangkaian kode akses dan kata sandi biometrik ang sangat rahasia. Layar laptop itu menampilkan grafik aliran dana ang sangat kompleks, menanyakan jantung detak na de Grip Mahardika ang sedang beroperasi secara pasif di tengah malam. Saya memberikan sidik jari dan tanda tangan digital Anda, Naya, Ika Bapak Haris sambil memutar layar laptop ke arah kiri dan menyodorkan sebuah alat pemindai kesel ang memansarkan cahaya biru. Aki menempelkan ibu jari di atas layar kaca pemindai itu. Benai bepelan terdengar di sisel dengan munculnya notifikasi yang terang di layar ang menai nare Vayaki. Otorisasi tingkat tertinggi diterima. Dengan menggunakan pena digital, aki menguruskan tanda tangan di atas layar. Haris ang akibat malam ini adalah haris akhir dari kesombongan seorang Baskara. Tanda tangan ang sama ang tadi dia anggap remeh di atas surat kerai kini menjadi pedang ang akan menebas. Leher perusahaannya. Proses pemindahan dana sedang berjalan secara otomatis. Lapor Bapak Haris. Matanya tidak lepas dari layar ang kini dipenuhi oleh deretan ang kamera ang terus bergerak dengan kecepatan luar biasa. Miliar dari rekening operasional utama telah ditarik kembali ke rekening induk.
Selire hakpaten teknologie de tarek dan die batalkan pengenane in tek grip mahardika. Sertifikat ke pemilikan aset properti dialekan sekara hekem. Dana kadanghan perusahaan talai dibekekan sepenenaya oleh bank sentral atas perintah perusahaan Anda. Aki bersandar de kersekilitki menikmati setiap detik dari laporan kansiran iti. Telia shana hian tiren semakin deras menghantam kasha yendela. Siula ola langit iket merayakan pembersihan kotoran ang selama ini menempel di dalam hidupki. Aki bisa membayangkan besok pagi ketika matahari terbit, Baskara akan melangkah masuk ke dalam gedung kantornya ang mewadenghan dada membising pene ke banggaan. Dia akan didik de kersekje besaranaya, bersiap untuk merayakan kebebasannya bersanding dengan roti seler kesayangannya iti. Sudah selesai, naya normala. Suara bapak harus membiarkan lamenangki. Beliau menitip laptop iti dengan benaiklik ang sangat mantap dan memuaskan. Grip mahardika kini hanyalah sebuah nama tanpa arti. Sebuah bangkai kapal ang menenggewakti untuk tenggelam. Perusahaan iti memiliki hitang operasional dan tagihan vendor miliaran rupiah ang jate tempo besok siang dan saldo rekening mereka saat ini tepat nol. Aki tersenyum puas. Rasa hangat menyalar di dadaki. Bukan karena keserakan akan harta, melainkan karena keadilan ang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Terima kasih, Bapak Haris. Kerja ang sangat sempurna seperti biasa. Bagaimana dengan jadwal pertemuan dengan Bapak dan Anjaya besok pagi? Tanaya pengakaraki itu sambil merapikan kembali dokumen-dokumen penting di atas meja. Baskara sangat menantikan sentikan dana investasi dari Bapak dan Anjaya untuk menyelamatkan proyek raksasa mereka bulan depan. Dia pasti akan sangat bergantung pada pertemuan itu. Biarkan dan Anjaya datang menemainya sesuai jadwal, ikap kipelan. Membayangkan skenario sempurna ang akan terjadi beberapa jam dari sekarang. Biarkan dia memberikan harapan seteng gelangit kepada mantan suamiki itu. Biarkan Baskara merasa bahwa dia telah memenangkan segalanya dan berada di puncak dunia. Dan tepat pada saat dia akan menandatangani kontrak investasi itu, biarkan dan Anjaya menyatakan kenyataan pahit itu tepat di depan wajahnya. Aki ingin Baskara benar-benar tahu bahwa yang ang selama ini dia sembah, kekuasaan ang selama ini dia agengkan, semuanya tunduk pada wanita ang baru saya dia biang malam ini. Bapak Haris tersenyum pena arti sebuah senyum ang menampakkan kebijaksanaan dan kekiaman ang sangat seimbang. Tentinaunya. Saya akan mengebenge Bapak dan Anjaya sekarang juga untuk mengkhawatirpanggengnya. Saya akan memastikan pertunjukan besok pagi berjalan dengan sangat dramatis dan menghancurkan mentalnya. Apakah Anda ingin hadir sekarang langsung untuk melihat kansirannya? Aki berdiri dari kersiki merapikan mantelki sambil menatap pantilan diriku pada kaca jendela ang gelap oleh malam. Wajah wanita lema ang selalu menangis dalam diam itu sedang mati. Ayo, jawabki mantap. Suaraki menggemakan otoritas mutlak. Aki akan datang ke sana. Bukan sebagai mantan istri ang terbiang dan memohon belas kasihan, melainkan sebagai pemilik dari idara ang dia hirap. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela mobil mewah ang sedang membawaki membela jalanan ibu kota. Badai tadi malam telah berlalu menaisakan idara ang terasa lebih bersih dan langit ang berwarna biru jernih. Aki tidak bersandar di kursi penumpang bagian belakang, menikmati sekanker teh hangat ang disiapkan oleh asisten pribadiku. Di sebelah kiri Bapak Haris duduk dengan tenang sambil memangki sebuah tablet berukuran besar. Layar tablet itu menampilkan siaran langsung dari pilihan kamera pengawas tersembunyi ang telah kami pasang di seluruh sudut gedung Mahardika. Ayah gedung itu masih menggunakan nama mantan suamiki, tetapi napas dan nawa dari gedung itu sepenuhnya berada di dalam genggamanki. Naunaya normala pertunjukan itamanaya sudah dimulai, ika Bapak Haris pelan sambil menairkan tablet itu kepadaki. Suaranya terdengar sangat tenang, namun membawa aura ketakutan ang mematikan. Aki menerima layar kaca itu dan menatapnya dengan senyum tipis. Di layar utama terlihat Baskara baru saya melangkah masuk ke dalam lubuk gedung.
Kesombonghan memansar dari setiap langkahnya. Dia mengen akan setelan yas abi perak ang sangat mahal. Yas ang sama ang dia beli mengenakan kartu kredit perusahaan ang selama ini selalu aki ang melina setahyanaya. Dadanaya membising ke depan. Wayanaya dia si ule senaim aruhan. Siula ulai dia adalah raya dari seluruh dunia ini. Di sebelanaya, roti berjalan dengan gaya ang sangat dibiat-biat. Wanita itu mengenakan khan merah menaula ang terlalu ketat untuk suasana kantor formal. Tanghanaya bergeleid manja di lengan Baskara memamerkan kemenangannya kepada setiap karyawan ang menindek hormat saat mereka berdua lewat. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan ang sedang dimabuk oleh ilise kekuasaan. Baskara sesekali menunjuk ke arah logo besar perusahaan di dinding lobi, mungkin sedang menceritakan kebohongan ang kesekian kali tentang bagaimana dia membangun semia ini dari nol dengan keringatnya sendiri. Dia benar-benar lupa bahwa tanpa tanda tangan kifayftan ang lale, dia hanyalah seorang pria pengangguran ang memohon-mohon pekerjaan di pinggir jalan. Aki menainte layar tablet itu memindahkan tampilan kamera ke lantai eksekutif. Baskara dan roti bare saya keluar dari lift kies peting perusahaan. Begitu pintu lift terbuka, ilise kekuasaan Baskara semakin menjadi-jadi. Bikana langsung masuk ke ruangannya untuk bersiap menyambut investor, dia malah berdiri di tengah ruangan staf dan mulai berteriak dengan suara lantang. Melalui fitur penyadap suara ang terhubung ke tabletki, aki bisa mendengar setiap kata ang keluar dari mulut berbisanya itu dengan sangat jelas. Mulai hari ini akan ada perubahan besar di perusahaan miliki ini, teriak Baskara sambil berkacak penghang menatap karyawan-karyawan ang menindek ketakutan. Saya tidak ingin melihat lagi waya-waya lama ang tidak berguna. Kami kepala keamanan kemasa barang-barang mi dan keluar dari gedengki sekarang juga. Saya tidak bisa penjaga ang dile selalu membukakan pintu untuk mantan istri saya ang tidak berguna itu. Dan kami direktur sumber daya manusia. Kami juga saya pekat hari ini. Saya tahu kami adalah orang titipan nirmala. Perusahaan ini sekarang 100% murni milik saya dan saya hanya akan mempekerjakan orang-orang ang setia kepada saya dan calon istri saya. Roti tertawa kesel. Suara tawannya terdengar sangat melengking dan menyebalkan. Dia bersandar di bawah Baskara sambil menatap rendah para karyawan tua ang kini sedang menahan air mata. Benar sekali sayang. Ika prati dengan nada manja ang dibiat-biat. Nanti aki akan membawa teman-temanki ang jauh lebih pintar dan lebih berkelas untuk menggantikan posisi mereka semua. Perusahaan sebesar ini tidak pantas diisi oleh orang-orang kampung. Baskara mengangguk setia membelai rambut roti dengan pene kebanggaan. Aki hanya bisa menggelengkan kepala melihat pemandangan menjijikan di layar itu. Mereka sedang menari-nari di atas kapal ang sudah tenggelam. Tepat pada saat Baskara sedang menikmati puncak di lisannya, pintu kaca ganda di iyeng lorong terbuka dengan sangat kasar. Bapak Lekman, manajer Kianghan senior ang sudah bekerja untuk selama bertahun-tahun berlari-lari kesel menghampiri Baskara. Waya pria pariboya itu pikat pose seperti mayat hidup. Keringat dengan membasahi kemejanya dan dasannya sudah berantakan tidak karuan. Di tangannya dia mengenggam erat sebuah tablet dan setempuk dokumen-dokumen bank ang terlihat bergetar hebat mengikuti gemeter tangannya. Bapak Baskara sangat sekali. Napas Bapak Lekman terengah-engah. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Dia bahkan tidak mempedulikan kehadiran roti ang langsung menatapnya dengan tatapan jijik. Ada apa denganmu, Lekman? Bentak Baskara kesal karena pidato kesombongannya diinterupsi. Pagi-pagi sudah membuat keributan di lantai eksekutifki. Kalau kami mau melaporkan masalah tagihan vendor ang kirewet itu, suruh saya mereka menunggu sampai besok. Hari ini saya sedang sangat sibuk. Bukan itu, Bapak, ini jauh lebih buruk, ika Bapak Lekman sambil menodorkan layar tabletnya ke depan wajah Baskara. Seluruh akses kiangan kita diberikan secara sepihak. Sistem perbankan menolak semua kata sandi dan otorisasi saya.
Saya seda menge binge pihak bank sentral dan mereka mengatakan bahwa seluruh dana operasional kita yang tunai dana cadangan semuanya telah ditarik kembali ke rekening indek rahasia. Saldo kita saat ini tepat nol bapak. Kita bahkan tidak bisa membayar listrik geding ini untuk besok pagi. Jening sedenak de layar itu. Namun bukannya panik atau memeriksa layar ang disodorkan kepadanya Baskara yestre tertawa terbahak-bahak. Suara tawanaya menggemade selire ruang gaan, pene dengan nada meremakan ang sangat luar biasa. Dia mene bestanghan bapak Likman dengan kasar, membiat dokumen-dokumen itu ya te berserakan di atas karpet mal. Kami ini menair kianghan atau badet miran. Kiber Baskara sambil merapikan jasnaya ang sama sekali tidak berantakan. Itu pasti hanya kesalahan sistem perbankan. Bank-bank besar memang sering melakukan perbaikan sistem de pagi hari. Kami saya ang terlalu bodoh dan penakut. Lage pila, apa pediliki dengan saldo resan de bank itu. Tapi bapak, ini bukan perbaikan sistem, ini penarikan paksa dari pemegang saham utama. Bapak Likman mencoba menjelaskan dengan nada memun air mata keputusan melai mengenang de pelipik matanaya. Cukup puting Baskara dengan suara menggelegar, wayanaya memera karena marah. Sebentar lagi bapak dan Jaya akan datang ke riangan saya. Dia akan membawa triliunan rupiah untuk berinvestasi di perusahaan saya ini. Yang hilang karena sistem bodoh itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan saya dapatkan sebentar lagi. Karena kami sedang merisak suasana hati di pagi ang indah ini. Kami saya pekat keluar dari gedinki sekarang juga sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk menaik ritme. Askara membalikan badannya, merangkul penggang rate, dan berjalan menuju ruang kerja itamanaya tanpa menoleh lagi ke belakang, meninggalkan bapak Likman ang yate terdidik di atas lantai dengan tatapan kosong. Aki menekan tombol daya pada tabletki membiat layar itu menjadi gelap gelita. Senem kepuasan mengembang de wayaki. Telesenaya sedang mencapai titik tertinggi dan itu artinya keyakinannya akan terasa sangat mengansirkan. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan pria itu bernapas dengan tenang sedetik pun setelah ini. Aku menoleh ke arah Bapak Haris ang juga sedang tersenyum penuh hati. Bapak Haris kataki dengan suara ang sangat tenang, namun membawa badai ang siap mengansirkan segalanya. Katakan pada sopir untuk mempercepat laju mobil ini. Kita menuju ke gedung Mahardika sekarang. Sudah saatnya kita membangkitkan Baskara dari mimpi indahnya. Mobil mewah ang membawaki melintir membelai jalanan ibu kota dengan sangat milis. De tengah keinginan kabin penumpang ang kedap suara, tiba-tiba ponsel lamaki ang senghaya aki simpan cases untuk berkomunikasi dengan Baskara bergetar hebat. Layarnya menheula terang menampilkan sebuah pesan suara ang baru saya masuk dari pria brengsek itu. Aki menatap layar itu dengan perasaan mek ang luar biasa. Yemariki menainte tombol pitar. Suara Baskara ang pene dengan kesombongan dan nada merendahkan langsung memeni riangan kabin mobil memeka keinginan ang sebelumnya begitu menenangkan. Hai, wanita miskin, dengarkan baik-baik. Hari ini adalah hari paling bersejarah dalam hidupku. Bapak dan Jaya, investor paling kaya raya di negeri ini, akan datang ke kantorki untuk menentukan dana triliunan rupiah. Aku menghendangmi ayo. Aku berbaik hati menghendang gemel sepertimu untuk datang ke gedung Mahardika siang ini. Datanglah dengan pakaian lisemi itu. Aku ingin kami melihat dengan mata. Kepalamu sendiri. Betapa hebatnya suamimu ini sekarang. Setelah penandatanganan kontrak selesai, aku akan melemparkan surat cerai ke Wayami beserta beberapa lembar yang ratusan ribu agar kami tidak mati kelaparan di jalanan. Jangan terlambat, gembel. Aku sangat menantikan ekspresi menangisme saat melihat kekayaanku. Pesan suara itu berakhir dengan tawa rate ang melengking menjiakan di latar belakang. Aku mematikan layar ponsel itu dengan sangat tenang. Tidak ada air mata ang menetes, tidak ada rasa sakit ang menaik hati. Ang ada hanyalah rasa kasihan melihat kebodohan dua manusia tidak berguna itu.
Mereka benar-benar sedang menghale kebiran mereka sendiri. Demi Allah, kesombongan mereka sudah mencapai titik di mana langit pun akan rente untuk mengeke mereka. Bapak harus duduk di kursi depan menoleh ke belakang. Wajah tuannya menunjukkan raut kemarahan sangat tertahan. Irat-irat di lehernya menonjol keluar menandakan betapa dia sangat ingin menghancurkan Baskara detik ini juga. Tangannya meremas sandaran kursi dengan sangat kuat. Naya, apakah Anda ingin saya mengirimkan tim keamanan elit kita untuk menairit pria kirang ayar itu keluar dari gedung sekarang juga? Saya sengke tidak bisa membiarkan dia terus menghina Anda seperti ini. Ika Bapak harus dengan suara bergetar menahan emosi meledak-ledak. Aki tersenaim tipis menggelengkan kepala ki dengan sangat pelan. Tidak berletter biru-biru Bapak harus. Biarkan anjing liar itu menghong-hong sepuasnya. Semakin tinggi dia melompat ke udara, semakin hancur tulang-tulang naya saat dia menghantam tanah nanti. Dia menghendaki untuk melihat kesuksesan abikan, maka Aki akan datang memeni endangkannya. Aki akan memberikannya kehidupan tidak akan pernah dia lupakan sampai napas terakhirnya. Mobil kami akhirnya berbelok memasuki pelataran parkir gedung Mahardika menjulang tinggi menembus awan. Gedung pencakar langit berlapis kasa biru berkilauan di tempat cahaya matahari ini adalah salah satu makaraya terbesar ki. Aki membangkan perisahan ini dari nol, memeras keringat dan air mata selama bertahan-tahan. Sementara Baskara hanya duduk manis menikmati hasil kerja keras ki sambil berselingkuh dengan sekretaris mirahan itu di belakang ki. Dan sekarang pria parasit itu mengklaim gedung ini sebagai miliknya. Sengke lelekon sangat menggelikan. Super pribadi ki menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk utama terbiat dari kasa tebal otomatis. Bapak harus dengan sikap tidak terlebih dahulu berjalan memutar dengan langkah cepat lalu membukakan pintu untuk sambil menundukkan kepalanya dengan penuh hormat. Aki melangkahkan kaki ki keluar dari dalam mobil. Angin siang berembes lembut menerpa wayaki siula menambut kedatangan sang pemilik siati. Aki mengenakan setelan jas wanita berwarna hitam pekat dirancang khusus oleh desainer ternama dunia. Kaina yate dengan sangat sempurna membalut tubeki. Memansarkan kiangan tidak bisa dibeli dengan yang resan Baskara. Seperti hak tinggi berbenai tayam setiap kali berbenturan dengan lantai marmer mengkilap. Penampilan ki hari ini memansarkan aura kekuasaan sangat mutlak. Jauh dari kesan wanita miskin selalu Baskara bayangkan di dalam otak sempitnya. Aki berjalan perlahan memasuki lubang gedung sangat luas dan megah itu. Lampu kristal raksasa menghanting indah di tengah ruangan memantulkan cahaya sangat menakjubkan. Beberapa karyawan berlalu lalang tampak menghentikan langkah mereka menatap ki dengan tatapan penuh kekaguman. Mereka terpesona oleh aura kebesaran mengelilingi ki. Meskipun mereka belum tahu siapa Aki sebenarnya, namun langkah ki tiba-tiba terhenti ketika Aki mendekati meja resepsionis utama. 3 orang petugas keamanan bertubuh besar dan 2 wanita resepsionis dengan riasan wajah sangat tebal langsung bergerak maju menghadang Yolangki. Wajah mereka menunjukkan ekspresi permisian sangat jelas. Berhenti di sana, Naya bentak salah satu petugas keamanan sambil merentangkan tangannya lebar-lebar menatap ki dengan. Tatapan meremehkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bapak Baskara sudah memberikan instruksi khusus kepada kami sejak pagi tadi. Beliau mengatakan akan ada seorang wanita miskin, gembel, dan tidak tahu mali akan datang kemari untuk meminta sumbangan. Melihat dari wayami asing ini, kamu pasti istri kampungan sering dikitakan oleh Bapak Baskara itu kan. Mendengar ucapan kasar petugas keamanan itu, kedua wanita resepsionis di belakangnya langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka saling berbisik dengan suara sehingga dikeraskan agar Aki bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Ayo ampun, ya ini istri sanaya Bapak Direktur kita sangat tampan itu. Pantas saya Bapak Baskara lebih memilih ibu rata cantik dan seksi untuk mendampenkannya.
Lihat saya gaya wanita ini, sok elegan memakai jas hitam. Padahal pasti iti barang sewaan dari pasar look ang digital berbilan-bilan. Kiba resepsionis berambut pendek dengan nada ang sangat menaibalkan. Aki tidak marah sengge. Aki hanya menatap mereka saat persati dengan tatapan sedingen estekete bitara. Tatapanki sangat tajam, menembus langsung ke dalam jiwa mereka ang paling kerdel. Kesenayangki yestri membiat naoli mereka perlahan-lahan menciut. Tawa ejekan mereka perlahan mereda. Tergantikan oleh perasaan gangheng dan ketakutan ana ang tidak bisa mereka jelaskan sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa wanita ang berdiri di hadapan mereka saat ini adalah penguasa tengah dari setiap jengkol lantai ang mereka enyak setiap hari. Siapa namami Tanayoki dengan suara ang sangat pelan namun mengemapena ancaman di lobi ang mendadak menjadi senai-senap iti. Aki menatap langsung ke dalam mata petugas keamanan ang tade berani membentaki. Pria besar berseragam iti menelan lidah. Yakin naik tiren dengan cepat. Dia mencoba mempertahankan kesombongannya meskipun keringat dengan mulai mengalir di pelipesnya. Kenapa kami mau tahu namaki? Kami tidak punya hak bertanya di sini. Cepat pergi ke yang tinggi di pojok sana. Duduk di lantai bersama gembel lainnya. Bapak Baskara bilang kami baru boleh naik ke lantai atas setelah Tommy penting kami datang. Bapak harus ang berdiri tepat di belakang ke sudah mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat. Tubinaya bergetar bersiap untuk mengansirkan ruang pria bodoh itu berkeping-keping. Namun Aki kembali mengangkat tangan kananki dengan gerakan pelan, memberikan isyarat agar dia tetap diam di tempat dan menahan amarahnya. Aki melangkah maisati langkah, memperpendek jarak dengan petugas keamanan ang mulai gemetar itu. Aki tidak akan mengulangi pertanyaanki untuk kedua kalinya. Siapa namami dan siapa ang memberi wewenang untuk mengulangi langkahki di gedenki sendiri. Suaraki mendesis pelan seperti ilar berbisa ang bersiap mematik mangsanaya tepat di irat nadi. Pria berseragam itu menelan lidah dengan susah payah. Bibirnya bergetar hebat saat matanya menangkap kilatan mematikan dari tatapanki. Harus ang berdiri tepat di belakangki tidak membiang waktu lebih lama lagi. Dengan satu gerakan kilat ang sangat elegan, dia mengeluarkan sebuah kartu akses berwarna emas murni dari dalam saki jasnya. Kartu itu bukan sembarang kartu biasa, melainkan kunci akses tertinggi ang hanya dimiliki oleh pemilik utama gedung pencakar langit ini. Logo perusahaan ang tercetak tembul memantulkan cahaya lampu kristal lobi menailaukan mata siapa saya ang berani menatapnya. Mata petugas keamanan dan kedua resepsionis itu seketika membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Wajah mereka ang semula penuh dengan kesombongan dan riasan tebal kini berubah menjadi seperti kertas. Keringat dengan sebesar biji jagung mulai menetes membasahi keras rahang mereka. Mulut mereka terbuka dan tertutup seperti ikan ang kehabisan napas di daratan, tidak mampu mengikapkan satu patah kata pun untuk membela diri. Kalian semua dipecat, ucapki dengan nada ang sangat datar namun mematikan. Menayapi mereka semua dengan pandangan jijik. Kemasa barang-barang kalian dan angkat kaki dari gedengki sebelum Aki memanggil pihak berwajib. Untuk menairit kalian keluar. Tanpa menunggu permohonan maaf dari mereka ang kini sudah lire bersimpai di lantai marmer sambil menangis merang-rang memohon ampun. Aki membalikkan badan dan melangkah menuju lift pribadi ang tersembunyi di balik pilar utama. Harus mengikuti dari belakang dengan langkah tahap membiarkan kekacauan kisah itu diurus oleh petugas keamanan tingkat bawah lainnya. Aki harus segera bersiap-siap. Demi Allah, malam ini akan menjadi malam pembalasan ang paling manis. Malam di mana semua kebohongan dan kesombongan Baskara akan Aki hancurkan berkeping-keping tanpa sisa. Waktu berlalu begitu cepat dan malam pun akhirnya tiba dengan membawa kemegahan ang sama sekali tidak terlukiskan. Aula utama hotel bintang ang terhubung langsung dengan gedung perusahaan kita disulap menjadi tempat pesta ang sangat mewah dan berkelas.
Ribuan benga mawar piti segar ang dempor langsing dari luar negeri mengiasi setiap sudut ruangan, menebarkan aroma harum ang sangat memabukan indera penciuman. Lampi-lampi ganting kristal berukiran raksasa memancarkan cahaya kiemasan ang membuat seluruh ruangan tampak seperti istana di negeri dongeng. Alinan musik klasik dari pemain biola profesional menghalin lembut menemani para tamu undangan ang terdiri dari deretan pejabat tinggi konglomerat dan rekan bisnis papan atas ang saling bertikar sapa. De tinggi kriminal manusia elit iti berdirilah Swamiki Bhaskara. Dia mengenakan jasadu berwarna biru malam ang sangat mahal. Berdiri dengan dada dibisingkan dan dahi terangkat tinggi membelah langit. De pelikana menempel erat seorang wanita berpakaian sangat terbuka berwarna merah muda ang tidak lain adalah roti wanita rendahan iti terus memamerkan senaim pene kemenangan seolah-olah dia adalah roti semesta ang berhasil menaklukkan dunia. Tidak jauh dari mereka kedua mertua ki bapak Dharma dan Ibu Marni sedang sibuk memamerkan kesuksesan putra kebanggaan mereka kepada sekelompok ibu-ibu sosialita ang menatap mereka dengan tatapan penuh rasa iri. Tentu saja proyek raksasa ini berhasil berkat kepintaran putra ki Bhaskara. Suara serak Ibu Marni terdengar sangat melengking berusaha menghalakan alinan musik klasik ang sedang dimainkan. Dia memerkan perhiasan emas ang menempik di leher dan pergelangan tangannya. Hasil dari yang ang selama ini Bhaskara kiri secara diam-diam dari rekening perusahaanki. Bhaskara adalah direktur paling jenius ang pernah ada. Dia bahkan berhasil menghendang presiden direktur utama ang sangat misterius itu untuk hadir malam ini. Kalian tahu beliau sangat menyayangi Bhaskara dan berencana untuk menaikkan seluruh kendali perusahaan raksasa ini kepadanya. Bhaskara ang mendengar pian ibunnya hanya tertawa penuh kesombongan. Dia mengangkat gelas angernya ang berisi cairan merah pekat lalu berselang dengan beberapa penghisah tua yang ada di dekatnya. Ibu terlalu berlebihan. Memiliki ikap Bhaskara dengan nada merendah ang sangat palsu dan memiakan. Saya hanya melakukan tugas saya dengan baik. Pemilik utama kami memang sangat memperkaya saya. Beliau tahu bahwa tanpa saya, perusahaan ini akan hancur lebur. Malam ini saya akan memperkenalkan kalian semua kepada beliau. Dan saya dengar istri saya Angela dan miskin itu mencoba datang kemari siang tadi untuk mengemis sumbangan. Inting saya sedang meneru petugas keamanan untuk membuangnya ke tempat sampah. Wanita gembel seperti dia hanya akan merusak pemandangan di pesta semewah ini. Roti tertawa manja sambil menandarkan kepalanya di dada bidang Bhaskara. Mas Bhaskara benar-benar luar biasa, bisik Roti dengan suara ang senghaya de biat-biat akhir terdengar menggoda. Aki sangat beruntung bisa mendampingi pria sehebat dirimu, Mas. Biarkan saya wanita kampung itu menangisi nasib miskinnya di pinggir jalanan. Kriminal itu ikut tertawa memigi-migi Bhaskara dan Roti sebagai pasangan paling serasi dan paling sukses abad ini. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa badai kehancuran sedang bergerak mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kesombongan. Mereka telah mencapai titik puncak tertinggi dan itu adalah saat ang paling tepat bagi untuk menyatakan mereka ke dasar jurang ang paling dalam. Tiba-tiba alinan musik klasik berhenti secara mendadak. Suara pembawa akara ang sangat berat dan berwibawa mengemaki seluruh penjuru aula utama. Menghentikan setiap tawa dan percakapan di dalam ruangan itu seketika. Cahaya lampu utama meredap perlahan. Menaisakan satu surutan lampu piti terang ang menghara tepat ke pintikai yati raksasa berikir emas di iyeng ruangan. Hadirin ang terhormat, mohon perhatiannya. Mari kita sambut dengan penuh rasa hormat pemilik tinggal dan presiden direktur tertinggi dari perusahaan raksasa kita, susuk misterius ang telah membangun kerajaan bisnis ini, Nyonya Besar Natira. Pintikai yati raksasa itu terbuka perlahan-lahan dengan suara derit ang sangat halus. Seolah-olah waktu berhenti berdetak saat itu juga. Semua mata tertuju ke arah pinti. Mena napas menanti kemenhilan susuk penguasa mutlak ang selama ini hanya mereka dengar namanya dalam desas-desus belaka. Dan di sanalah aki berdiri.
Aki melangka masa ke dalam aula dengan kiang gen surang Dewi ang tirendari langit. Toe Becky kini dibalik oleh gaan malampan yang berwarna merah darah ang sangat menaola. Teransang kisses oleh desainer kelas dunia ang hane melayani keluarga kerajaan. Kan setra berkualitas tinggi itu memelik lekek Toe Becky dengan sangat sempurna. Meman yang hengga menapi lantai marmer dengan keindahan ang sama sekali tidak tertandingi. Motif selaman benang emas murni mengya sebagian tepegan dan dadaki memantulkan gehaya kemilau ang menailakan setiap kali aki mengayankan langka. Sebuah kaleng berlian raksasa melingkar indah de leer yen yangki memansarkan kilauan ang yo lebih terang daripada ratusan lampi kristal di riangan ini. Rambut hitam pekat ki ang biasa aki ikat asal-asalan kini disanggul modern dengan hiasan jepit emas beriaskan zamrud hijau ang sangat langka dan mahal. Setiap langkah ang aki ambil di atas karpet merah itu diringi oleh keinginan ang sangat mencekam. Seperti hak tinggi ang bertaber kristal berbenai pelan namun pene dengan otoritas mutlak ang menggetarkan jiwa siapa saya ang mendengar naya. Para tamu undangan secara otomatis minder teratur membela kereminan untuk memberikan jalan layak naya seorang roti achang. Mata mereka membelalak lebar. Rohang mereka nauris jate ke lantai melihat kecantikan dan aura kekuasaan ang menghuar begitu pekat dari setiap inci Toe Becky. Aki berjalan perlahan dengan dahi terangkat. Menatap liris ke depan dengan sorot mata sedingin is ang mampi membekekan lautan. Di iyeng karpet merah sana, tepat di bawah sorotan lampi ganting terbesar, berdiri suamiki ang sangat arogan. Senem kesombongan ang tadi mengya sevaya Baskara kini lenap tidak bersisa, siula disapi angin tupan. Gelas angker merah ang dia pegang dengan pene kebanggaan perlahan-lahan tergelincir dari jari-jari naya ang mendadak lemas tanpa telang jate menghantam lantai marmer dan peka berkeping-keping dengan suara ang sangat nauring membela kesenaian. Kairan merah pekat memersik menggeturi seperti kilat mahal naya. Namun dia sama sekali tidak peduli. Matanya terbelalak menatapki dengan ekspresi ngeri kebenengan dan ketidak percayaan ang sangat luar biasa meremehkan kewarasannya. Mulutnya terbuka lebar mencoba merangkai kata-kata ang tiba-tiba tersangkut mati di tenggorokannya. Dia menatap Khan Marai Imaski, menatap berlian raksasa di liarki, lalu menatap Wayaki ang selama bertahan-tahan dia hina syasi maki sebagai waya wanita miskin ang tidak berguna. Rata ang berdiri menempel di sampingnya tampak memating kaki dengan waya pikat posi seperti mayat hidup. Singkeraman tangannya pada lengan Baskara menghindar seketika. Sementara itu, Bapak Dharma dan Ibu Marni ang tadi sibuk menaumbungkan diri kini terlihat seperti orang tua renta ang baru saya melihat malaikat pencabut nyawa di depan mata mereka. Tubuh tua mereka bergetar hebat tidak terkendali. Mata mereka berkedip berkali-kali menolak mati-matian. Mempercayai kenyataan mengerikan ang kini berdiri tahak menantang mereka. Aki menghentikan langkah ki tepat 3 meter di hadapan Baskara. Keinginan di aula itu begitu pekat dan berat hingga suara tarikan napas ki sendiri terdengar sangat jelas di telinga mereka. Aki memeringkan kepala ki sedikit menatap pria hina ang selama ini mengenyak-enyak harga dari ki dengan tatapan merendahkan ang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Perlahan beberki melengking membentuk sebuah senaiman tipis ang sangat mematikan. Senaiman seorang pemenang sejati ang bersiap mengeksekusi mangsanaya tanpa sedikit pun belas kasihan. Waya Baskara kehilangan selera rona kehidupannya. Pria ang biasanya berdiri dengan dada membising pene kesombongan itu, kini tampak tidak lebih dari seekor cacing tanah ang sangat rapi di bawah seperti hak tinggi. Kiranya dengan sebesar biji yang mulai bermenilan di dahinya, menetes jatuh ke atas kera kimia mahalnya. Bibirnya ang pikat bergetar hebat membika dan menitip berilang kali tanpa ada satin suara ang berhasil keluar. Matanya ang membelalak lebar menatapki dengan sorot keputusan ang sangat dalam. Seakan-akan akal sehatnya sedang ditarik paksa keluar dari kepalanya. Di sampingnya, roti bernapas dengan sangat cepat. Jari-jarinya ang dia seperiasan mira pemberian Baskara meremaskan pestananya sendiri hingga kisit masai.
Bapak Dharma dan Ibi Marni, dua orang tua renta ang selama bertahan-tahan menginaki sebagai wanita mandel ang miskin, kini saling berpegangan tangan dengan tubuh gemetar hebat. Lihat mereka tampak begitu lemas hingga nyaris tidak sanggup lagi menopang berat badan mereka sendiri. Aki masih berdiri tegak dalam keinginan ang sangat mencekam itu. Mata pisau dari tatapan dengan mengeliti harga dari Baskara lapis demi lapis. Aki ingin dia merekam dengan sangat jelas bagaimana wanita ang selama ini dia biang layaknya sampai kini berdiri sebagai penguasa mutlak. Namun sebelum Baskara sempat memiliki kesadarannya, sebuah kerebitan besar tiba-tiba memecah keinginan di iyeng Allah. Suara langkah kaki ang sangat berat dan berirama serempak terdengar menggema dari arah pintu utama. Pintu yati raksasa itu kembali terbuka lebar, menampilkan barisan pria berjas hitam pekat dengan tubuh tahap dan kacamata hitam ang melangkah masuk dengan formasi sangat ketat. Di tengah-tengah barisan penghawal itu berdirilah seorang pria parebaya dengan wibawa ang sangat luar biasa. Dia mengenakan setelan jas abi-abi gelap ang diait kises dengan potongan paling sempurna. Matanya tajam bagaikan mata elang. Menapi selire riangkan dengan satu tatapan ang mampu membuat para pengusaha besar di aula ini menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Dia adalah Tuan Adhika, legenda hidup di dunia bisnis internasional. Sang investor utama ang memegang kunci kehidupan selire perusahaan raksasa di dunia ini. Susuk ang kehadirannya bahkan membuat para pejabat tinggi negara rela menunggu beryam-yam hanya untuk mendapatkan jabatannya. Melihat kedatangan Tuan Adhika, mata Baskara ang tadi meredip penuh ketakutan tiba-tiba kembali berbinar dengan sekersah harapan palsu. Kesombongan dan delusi tingkat tinggi ang sudah mendara daging di dalam utak sempitnya kembali mengambil alih kewarasannya. Dalam pikiran pisiknya, dia pasti mengira bahwa kedatangan legenda bisnis ini adalah kisah untuk meresmikan proyek bodohnya. Baskara sama sekali tidak tahu bahwa malam ini adalah malam penghakimannya. Dengan gerakan tergesa-gesa, Baskara merapikan cara jasnya. Dia menegakkan tubuhnya, memasang senyum karismatik palsi ang sangat memiakan, dan melangkah maju meninggalkan rata ang masih memating ketakutan. Langkah kakinya ang setengah berlari memecah keinginan karpet merah menuju langsung ke arah Tuan Adhika. Selamat malam, Tuan Adhika ang terhormat. Suara Baskara menggema di selire riangkan. Terdengar begitu lantang dan dipenuhi dengan nada penjilat ang sangat kental. Dia mengelirkan kedua tangannya yo-yo sebelum tubuhnya mendekati pria tua itu. Sebuah kehormatan ang sangat luar biasa bagi. Saya bahwa Anda bersedia meluangkan waktu emas Anda untuk hadir di acara perayaan proyek utama perusahaan saya ini. Saya Baskara, Direktur Utama ang bertanggung jawab penuh atas segala pencapaian malam ini. Baskara membengkakkan badannya sedikit. Tersenyum begitu lebar hingga deretan kegenaya terlihat. Dia meninggi dengan penuh harap agar sang legenda bisnis menambut iliran tangannya dan mengangkat derajatnya di hadapan semua orang. Dia melirik sekilas ke arah dengan sudut matanya, memansarkan kilat kemenangan sesaat, seolah-olah ingin membuktikan bahwa dia memiliki dukungan dari orang paling berkuasa di riangan ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pemandangan yang akan trigger abadi sebagai penghinaan paling brutal sepanjang sejarah dunia bisnis. Tuan Adhika sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Pria parebaya itu bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah Baskara. Wajah tuannya sedingin perhatian matanya terus menatap liris ke depan, menembus tubuh Baskara seolah-olah suamiku itu hanyalah idara kosong yang tidak kasat mata. Ketika Baskara mencoba melangkah lebih dekat, dua orang penghawal berbadan besar yang berjalan di depan Tuan Adhika langsung bergerak dengan kecepatan kilat. Tanpa mengkikapkan sepatah kata pun, salah satu penghawal itu menghayangkan pengheng tangannya dengan sangat keras, menepis kedua tangan Baskara yang terlilir dan mendorong dada pria arogan itu dengan tenaga yang luar biasa besar. Baskara terkesiap hebat, tubuhnya terhing ke belakang dengan sangat kasar, kehilangan keseimbangan hingga kaki-kakinya saling menanding satu sama lain.
Dia nauris terjate talentang di atas lantai marmer. Wayanaya beriba pada menahan rasa mali ang tidak tertahankan. Iliran tanghana kini menghanting kaki di idara kusang menjadi tontonan ratusan pasang mata ang kini menatap naya dengan pena rasa iba sekaligus jijik. Tuan Adegina terus berjalan melewati tibi Baskara ang membeki. Tidak menaisakan saat detik pandangan untuk pria hina tersebut. Sang legenda melangkai dengan keanghan dan ketenangan ang sangat memikau, membela lautan manusia ang secara otomatis menendekan kepala mereka. Seperti kilat mahalnya mengetik lantai dengan irama ang sangat teratur, semakin lama semakin dekat ke araki. Keheninghan di dalam aula kini berubah menjadi ketegangan ang sangat menaiksa. Ratusan pasang mata mengikuti setiap pergerakan Tuan Adegina bertanya-tanya dalam diam apa ang sebenarnya akan dilakukan oleh pria paling berkuasa itu. Baskara perlahan-lahan membalikkan badannya menatap pengheng Tuan Adegina dengan raut wajah kebengangan ang sangat parah. Langkah Tuan Adegina akhirnya terhenti. Dia berdiri tepat 1 meter di hadapanku. Aki sama sekali tidak beranjak dari posisiku. Aki tetap berdiri tegak dengan dahi terangkat dengan membalas tatapan pria parebaya itu dengan ketenangan seorang roti ang sedang menerima rakatnya. Gaan merai imaski berkibar pelan tertiap angin pendingen riangkan. Sementara berlian raksasa di liarki terus memansarkan kilau ang membitokan. Lalu di hadapan ratusan tamu undangan, di hadapan para penghisah besar ang memegang kendali ekonomi negara, di hadapan Bapak Dharma dan Ibu Marni ang nauris pingsan, di hadapan Rate ang menangis ketakutan, dan di hadapan Baskara ang matanya kini nauris melompat keluar dari ronghanaya, sebuah peristiwa ang sangat tidak masuk akal terjadi. Tuan Adegina, sang legenda hidup ang dikabarkan tidak pernah menendekan kepala kepada siapapun, perlahan-lahan merapatkan kedua kakinya. Dia meletakkan tangan kanannya di depan dada, lalu membengkakkan tubuhnya dalam-dalam hingga membentuk sudut 90 derajat ang sangat sempurna. Sebuah penghormatan tertinggi ang hanya diberikan kepada penguasa mutlak. Suasana aula seketika mati. Tidak ada satin suara tarikan napas ang terdengar. Waktu benar-benar berhenti berdetak. Seluruh dunia seakan-akan membeki menyaksikan pemandangan ang sangat tidak masuk akal ini. Dalam posisi membengkak ang sangat hikmat itu, suara Tuan Adegina menggelegar membela kesenian ang mencekam, yerne, tegas dan dipenuhi dengan rasa hormat ang sangat mendalam. Maaf, saya terlambat, nyonya Prester. 4 kata itu yate bagaikan dentiman bom nuklear ang mengansirkan seluruh bangunan aula. 4 kata ang diucapkan oleh milik seorang legenda bisnis ditikan langsung kepadaku. Wanita ang selama bertahan-tahan hanya dikenal sebagai istri miskin ang tidak berguna. Gema dari kalimat itu memantul-mantul di dinding riangkan merasa ke dalam telinga setiap orang ang hadir. Allah, ini adalah pembalasan ang paling sempurna. Di iyang karpet merah, aku bisa melihat tubuh Baskara bergetar dengan sangat hebat. Seolah-olah dia baru saya tersambar Peter berkekuatan di tanfold, miliknya menghangal lebar hingga rahangnya seakan-akan terlepas. Matanya menatap kosong ke araki dan Tuan Adegina ang masih membengkak hormat. Dunia ilisannya hancur lebar tanpa sisa. Kesombongannya hancur berkeping-keping menjadi debi ang paling hina. Pria arogan itu akhirnya menyadari saat kebenaran mutlak ang selama ini dia inyak-inyak. Dia tidak pernah menjadi raya. Dia hanyalah seekor pion kesel ang selama ini bermain di atas papan vater raksasa miliki. Suasana aula masih terbenam dalam kebisuan ang sangat pekat. Ratusan pasang mata menatap liris ke araki dengan sorot ketidakpercayaan ang sangat luar biasa. Tuan Adegina masih membengkak di hadapanku. Menengetitaki bagaikan seorang satria setia ang menanti perintah rayanya. Aki tersenyum tipis. Sangat tipis. Hingga nyaris tidak terlihat. Berdirilah, Tuan Adegina, ucapki dengan nada suara ang sangat tenang, namun penuh dengan otoritas mutlak. Terima kasih sudah datang.
Tuan adagina kimbole berdere tagak, meminder kan lang kanaya sati kale, lale menempat kan derenaya de belakang boy kiriki. Posisenaya mempertiga siapa ang sebenarnya berkiasa dirian gaan ini. Di iyang sana Baskara masih mematang. Bibernaya bergetar hebat, mencoba merangkai kata-kata ang tidak pernah berasal keluar dari tenggorokannya. Dia menatap seolah-olah aki adalah makhluk asing ang baru saya turun dari langit. Kesombongan ang selama ini melekat pada wayanaya telah menghap tanpa sisa, terhentikan oleh ketakutan ang sangat mendalam. Tepat pada detik ang sangat mencekam itu, sebuah getaran keras terasa dari saki Yasmal ang dikenakan Baskara. Suara notifikasi ponsel memeka keinginan ang menaiksa. Dengan tangan ang gemeter hebat Baskara meruhu sakenaya. Dia menarik keluar ponsel pintar keluaran terbarinaya. Layar itu menyala terang, memantulkan cahaya kewayanaya ang kini sepikat mayat. Matanaya membelalak sangat lebar saat membaca pesan singkat dari bank pisat. Saldo rekening item R0, saldo rekening perusahaan R0. Akses kartu kredit prioritas ditolak permanen. Sebelum utak dan kanaya mampi menserna malapetaka tersebut, rentetan surat elektronik masuk secara bertibi-tibi. Pemberitaan penghambul alihan saham mayoritas. Surat pencabitan hak kuasa direktur. Pesan pemutusan akses selire aset perusahaan. Ponsel mahal itu terlepas dari genggaman Baskara, yaitu membentur lantai marmer dengan suara ang sangat keras hingga layarnya retak seribi. Tibinaya lembing. Dia minder beberapa langkah sambil memegangi kepalanya ang seakan-akan mau peka. Belum sempat Baskara menghambul napas, kekacauan ang sesungguhnya baru saya dimulai. Dari arah pintu samping, mana hotel mewah ini berjalan dengan langkah lebar dan raut wajah ang sangat keras. Di belakangnya beberapa pria berias hitam ang merupakan perwakilan dari vendor dekorasi dan catering ikut menyusul dengan wajah pene kemaran. Meneer hotel itu berhenti tepat di hadapan Baskara. Sama sekali tidak mempedulikan status tamu kehormatan ang sebelumnya dia sematkan. Tuan Baskara, maafkan kelansangan saya. Tetapi sistem kami baru saya menolak seluruh kartu kredit ang Anda berikan sebagai jaminan. Tagihan pesta malam ini mencapai miliaran rupiah dan kami menuntut pembayaran tunai malam ini juga. Mendengar nominal ang disebutkan, Ibu Marni menyeret histeris. Wajah wanita tua ang tadinya sangat angka itu kini berubah menjadi sangat mengerikan. Dia memegangi dadanya gang. Sesak menyebut nama ala berulang kali sebelum akhirnya jatuh terdidik di atas lantai marmer ang dengan. Bapak Dharma berlari menghampiri istrinya dengan kaki ang gemetar. Wajahnya tertunduk menahan rasa malu ang tidak tertahankan karena kini ratusan tamu undangan mulai berbisik-bisik merendahkan mereka. Roti wanita simpanan ang sedari tadi berdiri dengan bangga memamerkan perut pencitnya kini menangis tersedih-sedih. Dia mencoba melangkah minder perlahan-lahan berniat melarikan diri dari pisaran kanciran ini. Namun dua orang petugas keamanan hotel dengan sigap mengalangi jalan keluarnya. Ini pasti ada kesalahan. Teriak Baskara dengan suara serak. Dia menatap meneer hotel dengan tatapan memun, lalu kepalanya berputar cepat ke arah kiri. Matanya merah dan berair. Pria arogan itu akhirnya membiang seluruh sisa harga dirinya. Dia melangkah terheng-heng ke arah kiri, nyaris merangkak di atas karpet merah. Sayang, apa yang terjadi? Kamu pasti tahu sesuatu kan? Tolong aku jelaskan pada mereka bahwa aku adalah pemilik perusahaan. Langkah Baskara terhenti secara paksa ketika 6 orang pengawal pribadi Tuan Adagina membentuk barisan pertahanan di depannya. Mereka menatap Baskara dengan sorot mata membina, siap mengansirkan pria itu jika dia berani mayasati encilahi. Aki menatap pria ang selama 10 tahun ini memangkulki istri. Pria ang merendahkanki, menghinaki, dan membiangki diami wanita miran. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatiku. Hanya ada kehampaan ang sangat dingin. Kami tidak pernah memiliki perusahaan itu, Baskara isapki dengan nada suara ang sangat pelan, namun mampu membekakan aliran darahnya. Kami tidak pernah membangun apapun.
Semio kontrak, semio proyek, semio kekayaan ang kami nikmati selama ini adalah miliki. Kami hanya boneka ang aki izinkan bermain di istanaki. Dan sekarang waktu bermain sudah habis. Aki hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi miliki. Baskara menangis merang-rang. Dia bersiap di atas lantai, memukulkan kepalanya ke atas karpet merah sambil memohon ampun. Suaranya terdengar sangat menyedihkan, tenggelam dalam syasi maki para vendor ang mulai menarik kera jas mahalnya. Aki membalikkan badan. Tuan Adegina memberikan isyarat dan para penghawal segera membuka jalan inteki. Aki melangkah menyisiri karpet merah menuju pintu keluar, meninggalkan Baskara roti dan kedua mertuaki dalam neraka ang mereka ciptakan sendiri. Seperti hak tengeki melangkah dengan irama kemenangan, deringe tatapan kagum dan secondari selire penghuasa bisnis ang hader. De liar lobby hotel, sebuah mobil mewah berwarna hitam lichaam telah meningeki. Pintu terbuka secara otomatis. Aki masuk ke dalam kursi penumpang ang sangat nyaman, merasakan kehangatan ang perlahan-lahan menggeser hawa dengan malam. Tuan Adegina duduk di kursi depan, menghang gekormat melalui kata spion. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan gedung hotel ang kini dipenuhi oleh suara sirine polisi ang datang untuk menahan Baskara atas tuduhan penipuan massal. Cahaya matahari pagi menembus kasa jendela raksasa menari ruang kerja pribadi ang berada di lantai paling atas gedung pencakar lange tertinggi di ibu kota. Aki berdiri menghadap jendela, memegang sekanker kopi panas ang aromanya menenangkan jiwa. Di atas meja kerja marmerki beberapa layar tablet menampilkan tajuk rencana berita pagi ini. Kebangkritan mendadak penghisah mida. Skandal pesta mewah beriang penjara. Keluarga Baskara jatuh miskin dalam semalam. Berita itu mendominasi seluruh saluran televisi dan media cetak. Baskara kini mendekam di balik yerigi besi menanti persidangan atas penggelapan dana dan penipuan yang tidak akan pernah bisa dia bayar lunas seumur hidupnya. Mertuaki terpaksa kembali ke desa dengan menanggung hutang miliaran. Sementara roti ditinggalkan begitu saja tanpa speser peniang. Aki menaisap kopi perlahan. Angin pagi berembus lembut dari celah ventilasi. Aki tidak lagi merasakan kesedihan. Leka di hati kita lah sembi sepenuhnya berganti menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Aki menatap pantilan. Teriki pada kata jendela. Wanita lemah yang selalu menindak dan menangis di dapur itu sudah mati. Aki membalikkan badan menatap kursi direktur utama yang terbuat dari kilat asli berkualitas tinggi. Kursi yang selama ini diduduki oleh pria yang salah. Dengan langkah pasti, Aki berjalan mendekati kursi tersebut dan duduk di atasnya. Ruangan ini sangat senai, namun dipenuhi oleh kekuasaan yang mutlak. Aki menyandarkan penghengki tersenyum menatap cakrawala kota yang membentang luas di bawah kakinya. Mulai hari ini tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanki. Aki adalah penguasa atas takdirki sendiri. Ya.